Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa lagi bersama kami teman-teman penonton KPPN Banda Aceh. Di sini kami akan mengadakan Q&A dengan teman-teman para aktivis yang ada di Aceh. Nah, Q&A ini seputar apa saja ya? Kita ngobrol santai yang akan pertanyaan akan ditanyakan oleh teman-teman aktivis dan akan kami jawab. Di sini saya akan memperkenalkan sebelumnya para penjawab Q&A-nya. Yang pertama ada Pak Al dari KSI MSKI KPPN Banda Aceh. Kemudian ada Pak Nur, Kasih Vera, KPPN Banda Aceh. Ada Bu Ida selaku pelaksana seksi MSKI KPPN Banda Aceh. Selanjutnya saya sendiri sebagai pelaksana seksi PD KPPN Banda Aceh. Dan untuk aktivisnya mungkin bisa diperkenalkan sendiri Kak Rani dan Kak Rani. Hai, perkenalkan nama saya Rani Salsabila Effendi, bisa dipanggil Rani. Halo, perkenalkan saya Ahmad Abdullah Rahim Bidiransyah, biasa dipanggil Rahil. Halo, dan saya Muhammad Zeki Noval yang kerap disapa dengan Gil. Selamat sore. Bisa dilihat ya, aktivisnya sangat beragam dari berbagai latar belakang. Nah, untuk menghemat waktu, kami berikan kesempatan kepada para aktivis untuk menanyakan langsung pertanyaannya kepada kami. Mudah-mudahan kita bisa jawab ya. Nah, susah-susah. Googling Pak, googling. Oh, saya siapin ini googling nanti. Siapa yang mau jawab dulu? Bebas lah pertanyaan. Yang penting pertanyaannya dulu. Oh, pertanyaan dulu. Iya dong. Jadi di KPPN Banda Aceh, apakah ada proporsi tersendiri nih berkaitan dengan laki-laki dan perempuannya? Proporsinya apakah kuota untuk perempuan mungkin lebih sedikit dibandingkan laki-laki atau kuota laki-laki yang lebih sedikit dibandingkan perempuan? Itu sih pertanyaannya. Ayo, siapa? Pengarus utamaan gender. Sebaiknya dijawab oleh Nah, Nur. ini fun fact juga ya. Jadi di KPPN Banda Aceh sekarang itu justru porsi cewek-cewek itu justru lebih banyak daripada cowok-cowoknya gitu. Kami juga nggak tahu kenapa. Pada dulu ketika kami kuliah itu kayak ibaratnya 4 kali lipat ya jumlah antara cewek dan cowok, lebih banyak cowoknya. Sekarang justru di sini kebalikannya. Tuh, jadi fun fact-nya kayak gitu. Kita justru lebih banyak pegawai ceweknya daripada yang cowoknya. Gitu. Berarti nggak ada Lebih kuota dari khusus separuh gitu ya? malah, nggak ada kuota khusus itu. Oke, baik. Makasih. Nambahin kali ya. Untuk kuota khusus memang nggak ada, tapi untuk pengetahuan saya kalau untuk mau menjabat, jadi di satu SK kita akan mengeluarkan SK promosi gitu ya, kenaikan pangkat atau mutasi, itu kuota perempuannya harus ada 30%. Nah, ini sejalan dengan program pengarus utama gender di Kementerian Keuangan. Jadi kalau untuk kuota di satu kantor nggak ada, tapi ketika akan menerbitkan SK ada kuota 30%. Oke, makasih. Oke, next. Lanjut. Jalan. Kalau dari saya melihat abang-abang, kakak-kakak yang jadi KPPN Banda Aceh, terutama dalam mengawal atau kontribusinya untuk implementasi Banda Aceh yang benar-benar bersih sesuai dengan moto yang tadi kakak ajarkan. Bukan ajarkan, lebih ke Yel tadi ya. Apa aja tadi semuanya? KPPN Banda Aceh menjunjung tinggi integritas, tolak gratifikasi. Nah, dalam hal campaign terhadap gratifikasi sendiri yang khususnya ada di Kota Banda Aceh, itu apa saja muatan-muatan khusus program yang diberdayakan, yang terutama hari ini kan banyak pemerintahan nih di Kota Banda Aceh, banyak lembaga-lembaga, ada yang langsung di bawah kota, ada langsung di bawah provinsi maupun kementerian. Nah, mungkin itu saja dulu. Apa saja sih gitu kontribusinya, entah itu by program, entah itu secara joint venture, kemitraan. Karena kebetulan Banda Aceh ini masyarakatnya kan kosmopolit ya, gitu, beragam juga. Nah, mungkin itu aja Bang. Ya. Oke. Ayo, Pak, lanjut. Terima kasih, pertanyaannya ini bagus sekali. Jadi sebelum ke sana mungkin ya perlu kami jelaskan bahwa KPPN Banda Aceh ini kita sudah memperoleh penghargaan WBK ya, wilayah bebas korupsi. Ya, dari korupsi itu di tahun 2019.
dari Kemenpan RB. Jadi di situ kita sebagai contoh gitu ya, menerapkan wilayah bebas dari korupsi. Nah, apa saja yang kita lakukan? Artinya di sini ketika kita menerapkan wilayah bebas korupsi ini, kita harus mencontohkan ke seluruh masyarakat, bukan hanya nanti di satker kita, tapi seluruh masyarakat. Nah, kita melakukan sosialisasi, ya, kita menyebarkan virus WBK kepada seluruh mitra yang ada di KPPN Banda Aceh. Bukan hanya eksternal, tetapi di dalam internal pun kita juga selalu melakukan pengawasan gitu ya, selalu menerapkan integritas kita itu lebih diutamakan, artinya seperti itu ya. Terus kemudian juga setiap bulan kita pasti ada yang namanya evaluasi ya, evaluasi terhadap kinerja teman-teman dalam penerapan anti korupsi ini gitu ya. Nah, itu yang kita lakukan. Nanti mungkin ini ditambahkan oleh Mbak Ida ya, terkait dengan bagaimana kami KPPN menyiarkan gitu ya, memberikan virus agar masyarakat ini menerapkan anti gratifikasi, Anti korupsi ya, dan anti korupsi ya, dan anti gratifikasi. korupsi itu seperti itu. Oke, silakan Mbak Ida. Izin Pak Al, WBK koreksi Oh, dikit iya. Pak, WBK wilayah bukan wilayah bebas korupsi, wilayah bebas Dari dari korupsi, korupsi. Jadi ya. bukan wilayah bebas. Oh iya. Bahaya. Iya. Bahaya. Oke. Next. Wilayah bebas dari korupsi. Jadi untuk upaya-upaya yang kita lakukan gitu ya, kita public campaign itu kita lakukan dengan postingan-postingan di Instagram seputar dengan bahaya korupsi dan tolak korupsi. Kemudian kita melakukan beberapa video-video komitmen yang kita tayangkan juga di Instagram dan sosial media kita ya, di YouTube juga gitu, itu untuk menunjukkan bahwa KPPN Banda Aceh berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan menolak gratifikasi. Kemudian di setiap acara-acara yang kami selenggarakan, kami selalu berusaha untuk menyelipkan konten-konten gratifikasi. Kemudian ada paparan juga tentang kebijakan atau peraturan terkait gratifikasi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengedukasi pihak-pihak eksternal mitra kerja KPPN Banda Aceh. Kemudian untuk internal sendiri, kami secara rutin juga melakukan Gak apa-apa. kita juga melakukan internalisasi baik seputar kode etik dan melalui Kementerian Keuangan gitu, untuk mengingatkan kembali teman-teman pentingnya menjaga integritas dan harus tetap kuat di menolak gitu ya, menolak segala bentuk gratifikasi. Mungkin itu sih. Tambahan yang pertama itu kalau misalnya dari segi layanan ya, layanan kami itu gratis semua. Jadi di setiap memberikan pelayanan selalu ada dicantumkan bahwa layanan itu tidak berbayar, gratis gitu. Jadi sejak awal si satkernya udah tahu kalau misalnya di sini tuh nggak ada bayar-bayar sama sekali. Itu juga dikampanyekan ke keluar. Jadinya juga ada beberapa aplikasi ya, bukan aplikasi yang wise gitu, sarana pengaduan di mana kalau ada masyarakat atau satuan kerja yang melihat pegawai Kementerian Keuangan melakukan hal yang tidak dibenarkan, bisa langsung mengadu di situ. Jadi kayak dan langsung biasanya langsung di ini kan Pak, langsung dieksekusikan sama aparat pengendali internalnya. Jadi pengawasannya itu bisa dari dalam dari luar. Bahkan mungkin kalau teman yang memang teman sejak kita tahu dia melakukan hal yang tidak, kita bisa juga mengadukan di situ tanpa dia tahu kalau kita yang ngadu. Jadi udah aman. Jadi sendernya perlindungan pelapornya udah ada. Jadi semuanya saling mengawasi. Izin poin dari jawaban yang tadi gitu, karena tadi WBK kan. Sepanjang tahun dari 2019 sampai dengan 2023 transisi ini kan kita menuju transisi PJ ya, dari sebelumnya wali kota menuju PJ ya sekarang. Itu ada nggak tindakan-tindakan yang tadi Kak Juliana maksudkan gitu, termasuk pelanggaran kecil, pelanggaran besar, pengaduan gitu yang harus di-spill juga, tapi ya mungkin ada beberapa gitu temuan-temuan kecil. Ini angkutannya ke keuangan daerah ya? Iya. Ya, sebenarnya kalau untuk keuangan daerah, KPPN ini lebih sifatnya tuh ke pendistribusian keuangan dari pusat ke daerah. Cuman posisinya kami itu lebih ke menyebarkannya itu ke kementerian lembaga yang juga dari pusat. Jadi untuk keuangan daerah sebenarnya peran kami hanya distributor dan lebih ke pengawasan keuangan, financial advisory dan penasihat keuangan mereka gitu.
kalau untuk mengetahui pemeriksaan keuangan mereka, bagaimana sistem keuangan di daerah, sejujurnya kami nggak sampai ke situ kan Pak perannya, hanya pendistribusian dan pemberian nasihat keuangan. Harusnya uang ini lebih baik dibelanjakan untuk yang mana gitu. Kemudian untuk kayak peran pemeriksaan laporan keuangan, adakah yang keanehan yang seperti itu, jujur kami tidak bisa menjawab karena tidak sampai perannya ke situ. Bukan kewenangan kita. Karena kita kan juga nggak tahu nih tempo misalnya peran batasan maaf peran. Mbak Zaki, mungkin kita perlu menekankan bahwa KPPN ini lingkup kerjanya adalah pengelolaan APBN. Iya, Jadi bukan tidak terkait APBD ya. dengan pengelolaan APBD gitu. Jadi hal Anggaran yang negara. bisa. Ya. Anggaran negara bukan anggaran daerah. Cuman di kami di porsi APBN itu ada namanya transfer ke daerah. Jadi kayak DAUDAK, dana otonomi khusus dan Dana desa. lain-lain gitu ya, dana desa termasuk di situ. Itu penyalurannya sekarang lewat KPPN Banda Aceh. Salah satunya. Jadi penyaluran TKD tadi semuanya melalui KPPN di seluruh Indonesia. Sesuai dengan wilayah kerja masing-masing gitu ya. Nah, porsi-porsi yang tadi dari mulai dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana desa dan macam-macam lah gitu ya yang termasuk ke dalam bagian dari transfer ke daerah itu pencairannya lewat KPPN gitu. Nah, dalam proses pencairan itu kami juga berkomunikasi dan kemudian koordinasi dengan baik gitu ya dengan mitra kami di Pemda, karena itu kan nanti ke Pemda ya, kaitannya dengan Pemda juga gitu. Jadi kami tetap menjalin kerjasama, menjalin komunikasi yang baik dengan Pemda supaya penyalurannya juga nanti bisa tepat sasaran gitu kan. Ada harmonisasi yang betul, harmonisasinya juga penting kita jaga dengan Pemda supaya ya kita sinerginya bagus lah gitu ya, berjalan beriringan dengan Pemda. Kalau mungkin ibaratnya ada potensi-potensi kesalahan yang mungkin dilakukan oleh Pemda, kita bisa memberikan saran lah, minimal rekomendasi dan saran supaya misalnya penggunaan dana desa itu harusnya untuk begini, jangan untuk yang begitu, misalnya kayak gitulah, kurang lebihnya ya kayak gitulah contoh sederhananya kayak gitu ya. Jelas. Nah, Jelas, but not least. ada dua pertanyaan jadinya nih, karena tadi bilang dak sama daun. Boleh, ya. boleh. Tapi sebelum itu mau nanya dulu nih. Jadi kan ada persepsi di masyarakat ya kalau udah duduk di pejabat jabatan penting negara, wah kaya nih, dengan kaya nih. Pertama mungkin kalau memang itu fasilitas negara oke, ya kan misalnya dia dapat mobil dinas, rumah dinas. Tapi kita sering lihat nih pejabat negara kita kayaknya, menurut saya pribadi, dan mungkin kata KPPN kan pengelolaan uang tadi ya, jadi tahu nih uang negara buat bapak ini berapa nih, kurang lebih gitulah ya, gaji bapak ini, gaji pejabat ini tahu berapa. Wajar nggak kekayaan pejabat negara kita dan persepsi masyarakat ini seolah-olah yang saya dapat tuh harusnya ya nggak segitu dong gitu, dengan gaji dia, dengan tunjangan mungkin ya nggak segitunya gitu. Tapi kenapa kok bisa pejabat kita Kayak itu. sebegitunya gitu? Gimana ya? Ya. Ya kalau saya sih gini sih, opini pribadi saya sih begini. Kita kan kalau kita menghitung dari jumlah gaji per bulan kali setahun sekian jumlahnya sekian gitu kan ya. Mungkin tidak sebanding dengan rumahnya dia yang mewah segala macam kendaraan gitu kan. Tapi kan kita kan juga nggak tahu ya di belakang beliau itu misalnya beliau punya bisnis apa, ya kan? Nah, terus atau mungkin punya warisan ya kan dari orang tua dan seterusnya gitu ya. Kita yang nggak pernah tahu kan itu. Nah, yang bisa kita hitung adalah yang tampak tadi, misalnya di perhitungan gajinya sekian, penghasilannya lain-lainnya sekian, tapi kan kita itu tadi nggak tahu bisnisnya apa segala macam kan. Nah, di luar yang itu, maksud saya yang itu tadi, yang di luar konteks tadi itu adalah bukan bagian kami gitu ya. Gitu. Jadi itu ada pihak tersendiri yang misalnya PPATK, dia menelusuri harta kekayaan dari si pejabat itu dari mana saja asalnya. Terus kemudian dari KPK juga dia mengawasi dari salah satunya LHKPN ya kan. Wajar nggak yang dilaporkan? Kalau tidak wajar mungkin akan ditelisik lebih lanjut oleh aparat hukum yang lain juga, bisa kan kayak gitu. Jadi kalau kami di KPPN walaupun kami tahu tapi tidak detail sih ya gitu ya. Walaupun kami tahu walaupun tidak detail, ya ibaratnya si pejabat A penghasilannya sekian, tapi kami juga sebenarnya tidak boleh gitu ya. Tidak boleh sampai ke sedalam itu. Proses pemeriksaan dokumen pencairan APBN SPM itu ya, kami hanya sebatas istilahnya administratif lah gitu ya. Jadi tidak sampai ke konteksnya ini bener nggak nih gajinya sekian gitu kan. Itu tidak sampai ke sana karena
secara undang-undang juga kita sudah ada namanya Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang nomor 13 tahun nomor berapa? 17 tahun 2003 tentang keuangan negara sama nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Nah, di situ pemisahan kewenangannya sudah jelas antara kami sebagai Bendahara Umum Negara KPPN ya dengan Satker selaku kuasa pengguna anggarannya. Jadi segala hal yang terkait detail-detail tadi ada di KPA-nya, ada di Satkernya gitu. Kami tidak boleh mencampuri urusan itu. Sepanjang dokumennya lengkap dan benar kami cairkan gitu. Untuk urusan penggunaannya ya terserah mereka. Kalau ada apa-apa dengan penggunaan itu ya mereka yang kena gitu, berarti gitu. Kami tidak terkait dengan itu gitu. Mungkin kayak gitu sih. Tapi ada itu Pak, ada namanya SPM, surat perintah membayar. Di situ ada jumlah yang dituliskan. Contohnya seseorang dapat uang lembur 5 juta. Nah, di situ kan ada namanya SBM ya Pak, yang standar biaya masukan. Jadi perharinya itu normalnya seseorang yang lembur itu dapat berapa. Nah, terkadang kami juga menghitung pantaskah dia dapat 5 juta itu. Karena seperti tidak mungkin kalau misalnya setiap orang itu dan 1 bulan lembur full, ya itu dihitung-hitung kalau misalnya ada namanya SPKL. Jadi SPKL-nya itu misalnya dia cuma lemburnya 2 minggu, tapi dia dapat uang 5 juta. Pantas sesuai nggak sama SBM-nya? Kalau nggak sesuai kami kembalikan. Nah, fungsinya mungkin ada sampai di situ kayak ini mungkin nggak uangnya benar nggak segini, atau tiba-tiba ada yang salah nulis potongannya terlalu besar, potongan pajaknya misalnya gajinya 20 juta, potongan pajaknya 15 juta, kan nggak mungkin kan. Nah, itu kami kembalikan gitu. Jadi nominal-nominal itu yang terlalu fatal itu bisa diperiksa, itu bisa kami kembalikan. Cuman sebatas itu aja. Lanjutin pertanyaan dulu ya. Oh ya. Jadi terkait dengan harta kekayaan gitu ya. Kalau misalkan yang punya harta, kita melihat nih, wah si A di sana kayaknya nggak mungkin deh gaji sekian, habis sekian, rumahnya gini di kawasan ini gitu. Nah, karena kita melihatnya dari sisi luar ya, kita nggak tahu dalamnya dia gimana. Ya kita hanya batin, gitu. Kalau orang Jawa bilang batin gitu ya. Tapi ya udah berusaha husnudon gitu kayak tadi Mas gitu. Cuman itu nanti ada kewenangannya masing-masing di ada namanya unit kepatuhan internal di masing-masing instansi. Nah, unit kepatuhan internal ini setiap setahun sekali itu melakukan namanya profil integritas. Nah, profil integritas nanti ini bapak-bapak ini kebetulan saya yang buat. Bapak-bapak ini nanti melaporkan kekayaan mereka, kemudian penerimaannya berapa, pengeluarannya berapa, hutangnya berapa, asetnya berapa gitu ya. Mereka melaporkan, kita menganalisis wajar nggak nih, wajar nggak nih. Kalau misalkan dari penghasilan mereka kita lihat, oh hartanya sekian, oh masih wajar, tidak akan ada yang kita lakukan. Kita laporkan sesuai, oh ini wajar gitu, kita laporkan sebagai wajar. Kemudian di profil integritas itu kita juga melaporkan apakah ada benturan kepentingan. Benturan kepentingan itu apakah mereka istrinya atau keluarganya adakah yang terkait dengan pekerjaan yang bersentuhan dengan fungsi KPPN. Misalkan Pak Nur ini istrinya ternyata pengusaha yang biasa, pengusaha yang biasa, misal kontraktor gitu ya, yang renov gitu. Nah ini berarti ada benturan kepentingan nih, bisa jadi mereka masukin penawaran gitu KPPN. Kebetulan Pak Nur misalkan PPK-nya nih ya, gitu, pejabat buat komitmen ini bersentuhan nih. Nah itu area yang harus kita waspadai, itu harus kita laporkan bahwa ada benturan kepentingan antara Mas Nur dan istrinya. Jadi untuk memitigasinya kita bisa melihat dari unit kepatuhan internal masing-masing. Masing-masing instansi pasti punya dari level terkecil sampai tertinggi. LHKPN. Beda profil integritas. Profil integritas di dalam masing-masing instansi. Jadi KPPN punya sendiri, Polri punya sendiri, TNI punya sendiri. Harusnya punya masing-masing. Harusnya. Setidaknya yang kami bisa diakses secara umum nggak? profil dari. Kalau LHKPN bisa luas ya. Karena profil integritas kalau profil integritas itu sifatnya rahasia. Hanya kami pejabat bagian yang kepatuhan bersangkutan internal. dan kami kepatuhan internal yang tapi juga kita laporkan ke atas secara berjenjang gitu. Dan yang menjadi dasar dari penyusunan laporan itu adalah LHKPN. Dibandingkan juga antara yang dilaporkan di situ dengan di LHKPN-nya gitu. Cocok nggak? Dan tetap kemudian ada kesesuaian di kehidupan. Dan tetap ada analisisnya di sana. Berarti wajar tidak wajar itu dilihat oleh dianalisis oleh tadi. Dan kepatuhan internal tidak bekerja sendiri ya, kan ada atasannya. Iya, ada. Lanjut, tadi kayaknya masih ada pertanyaannya lagi tadi kan. Ayo, apa tanyanya? Yang kedua itu terkait
DAK dan DAO. Oh, oke, transfer ke daerah lah ya. Nah, Oke. itu pengen nanya sih, di Aceh ini udah DAK, penyerapan DAK dan DAO-nya udah cukup baik atau belum? Karena kan DAK DAO ini kan agak ini ya, agak sistem pencairan atau soalnya pernah ngobrol sama salah satu teman di Kemendagri itu agak berbeda dengan APBD yang dikasih cuma-cuma gitu. Iya, dia APBD ya. khusus. Ya. Tapi DAK dan DAO ini kan ada ini sendiri. Ya, Nah, itu memang. Jadi serapannya secara peraturan dia pengajuan untuk dia bisa mencairkan itu ada syarat-syaratnya. Saya nggak terlalu hafal detailnya ya, tapi ada syarat-syaratnya yang diatur. Jadi contohnya misalnya untuk dia mencairkan DAK fisik untuk pembangunan apa ya, misalnya sekolah gitulah ya. Itu dia harus ada pembangunan fisiknya sekian persen dulu, nanti baru bisa cair sekian persen gitu. Jadi laporan itu yang disampaikan progresnya, dan yang dilaporkan di sistem di namanya Omspan itu tidak hanya laporan-laporan saja, tapi juga ada foto dan tagging lokasinya. Jadi fisik lokasi fisik bangunannya itu harus dilaporkan juga gitu loh. Oke. Tuh, Kalau untuk lokasi serapannya? di mana segala macam itu. Jadi harus dilaporkan supaya ya lebih kredibel lah gitu ya laporannya. Jadi tidak hanya laporan dalam bentuk tertulis laporan, tapi juga ada foto segala macam gitu. Iya, otentik. Sebagai bukti otentik bahwa ini memang bener loh dikerjakan gitu. Jadi nanti dana APBN dicarikan lewat itu, dikerjakan gitu. Kalau untuk serapannya sendiri sih ya relatif baik sih secara umum ya. Kalau untuk persentasenya saya kurang hafal juga sudah sampai berapa persen, tapi biasanya untuk target-target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat itu kan ada juga. Jadi misalnya sampai semester 1 dia harus terserap sekian persen gitu ya. Itu untuk porsi-porsi transfer ke daerah biasanya sudah ya relatif baik lah gitu kalau di Aceh juga gitu. Dan yang jelas kami dari KPPN Banda Aceh juga sebagai penyalur transfer ke daerah, kami terus menjalin kerjasama yang baik gitu ya dengan Pemda, supaya misalnya waktunya sudah mulai mendekati mepet, kan ada batas-batas waktu juga nih untuk pengajuan dokumen persyaratan tadi. Nah, sebelum batas waktu mendekati itu kita sampaikan ini harus segera dilengkapi, harus segera dicairkan misalnya gitu. Jadi serapannya juga nanti baik gitu. Kayak gitu. Oke, ada lagi? DAK dan DAO ya. Ya. Jadi sekarang udah cukup baik lainnya. Soalnya saya dapat ini nggak tahu, ini sedang konfirmasi aja. Tahun 2020 atau 2021 lah gitu ya. Pas KPK Tarum itu datang tahun berapa? KPK 2021 ya. KPK datang ke Aceh tahun 2021 itu, DAK dan DAO Aceh itu serapannya di bawah Rata-rata nasional. Di bawah target. nggak tahu rata-rata nasional berapa kalau boleh tahu? Nggak ini sih, nggak ada detail ininya sih, nggak ada detail. Persentasenya juga nggak ada. Nggak ada. Waktu itu pokoknya kayaknya di bawah 30%. Itu normal. Tergantung periodenya, gitu. Tergantung juga. Jadi misalnya gini, kalau terkait DAK ya dan dana alokasi khusus terutama yang fisik itu kan dia berkaitan dengan proses pengadaan juga, tender ya, tender dari kontraktor tadi ya. Nah, biasanya itu tidak serta-merta tender itu selesai dalam 1-2 bulan misalnya gitu ya, di awal-awal tahun. Jadi dia ketika dia nanti tendernya baru selesai di pertengahan tahun, baru nanti akselerasi realisasinya tadi baru bagus. Semester 2 lah misalnya gitu, sampai akhir tahun baru bisa banyak gitu. Tapi di semester 1 biasanya baru sedikit kayak gitu. Jadi tergantung periodenya tadi, ketika dari Jakarta tadi datang itu di bulan apa. Nah, dilihat dulu gitu. Jadi tidak bisa kita misalnya baru sekian persen, ternyata itu baru Januari misalnya. Ya wajar gitu kan. Gitu. Jadi kita nggak bisa istilahnya serta-merta menjudge gitu bahwa kok serapannya baru sekian gitu. Karena kendala-kendalanya juga kan banyak ya di Pemda itu. Salah satunya itu tender tadi gitu. Itu hanya salah satu, dan itu menjadi salah satu bagian yang besar juga ya mungkin ya Mbak Ida ya di proses tender itu gitu. Tapi mungkin perlu dijelaskan Mas, kita baru pegang DAU tahun ini ya. Nah iya, Itu menjadi trigger juga. di KPPN Banda Aceh sendiri untuk proses penyaluran DAU itu baru tahun ini 2023. Secara aturan memang baru disebarkan ke semua KPPN di tahun 2023 ini. Di sebelumnya kami hanya DAK fisik dan dana desa gitu. Nah untuk yang DAU, Otsus dan lain-lain tadi baru tahun ini gitu.
per 2023 ini. Sebelumnya langsung dari pusat ke daerah. Ya, sebelumnya langsung dari pusat langsung ke daerah. Kalau sekarang lewat KPPN gitu. Mungkin karena ya biar lebih deket lah gitu kan. Lebih gampang diawasi mungkin kayak gitu ya. Gitu. Oke. Ada lagi? Cukup? Oke, sekian teman-teman penonton, diskusi dan obrolan santai dari kami. Bisa dilihat ya, pertanyaan dari para aktivis sangat kritis. Kita patut Kita maunya mengacungi santai jempol tapi nih. serius ya. Mengacungi jempol ya Pak, anak-anak muda sekarang Keren, sangat keren. memperhatikan tentang perkembangan ekonomi di daerahnya. Nah, saya pikir cukup sekian dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.